dan keluarga besar yang telah menyediakan tempat untuk amaliyah Warikoh Qadiriyah Nasabaniyah Masuriyah Yasin Asa PPKR. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Para iwan akhwat yang dibisakan hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibisakan hadir pada malam ini. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Jumadil Ula. Ya, Jumadil Ula. Ada 10 huruf di dalam bulan Jumadil Ula. Di mana huruf yang pertama adalah huruf jim. 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 Bukan jin. Jim artinya jihadun nafsi. Kita ini senantiasa selalu jihadun nafsi. Apa jihadun nafsi itu? Melawan hawa nafsu. Melawan. Kita bisa kesini karena kita bisa melawan hawa nafsu. Kalau nggak bisa melawan hawa nafsu, apalagi hujan, tidur. Wah, darah. Ya. Ngelanin bini. Nih. Maka jihadun nafsi ini adalah kata Bang Sahabat nikmatul uzma. An-nikmatul uzma hiyal khuruju anin nafsi. Nikmat terbesar adalah bisa keluar dari hawa nafsu. Oh, apa? Nikmat terbesar adalah keluar dari hawa nafsu. Kalau orang masih di hawa nafsu tidak dapat nikmat gede. Yang ada kecewa. Kenapa sering kecewa? Karena hawa nafsu tadi. Nafsu kita nggak kepenuhan. Ya. Makanya untuk bisa keluar dari hawa nafsu ini mesti berjuang keras. Maka untuk jihadun nafsi supaya bisa sukses, maka mesti punya guru mursyid. Maka kalau orang tidak punya guru mursyid, ya nggak bisa merangin hawa nafsu tuh, nggak bisa. Kagak bisa. Yang punya guru mursyid pun sering kalah. Tapi kalau udah punya guru mursyid, dia walaupun kalah akan ditolong oleh gurunya. Tuh enaknya punya guru. Kalau nggak punya guru, mah siapa yang nolong? Untuk bisa memerangi nafsu ini, kita dikasih modal lewat talqin zikir. Ditalqin dulu, dikasih alatnya, yaitu zikir jahar la ilaha illallah lewat talqin. Kalau tidak lewat talqin nggak bisa jadi alat untuk mujahadatun nafsi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibisakan atau dipertemukan dengan guru mursyid dikasih alat untuk bisa berjuang melawan hawa nafsu. Karena kalau orang nggak bisa memerangi hawa nafsu, dia selalu hidupnya itu dalam keadaan merana, kecewa, ya, tidak ada yang membahagiakan, semuanya fata morgana. Kalau ingin
hidup senang ini apa sih? Pengen apa ya? Tidak ada yang bisa menyenangkan kecuali kita punya guru mursyid. Maka dikatakan oleh Abi Dadang, guru mursyid adalah harta termahal, kekayaan terbesar. Jadi apapun kalah dengan guru mursyid. Itulah makanya Abah maklumati, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau Abah. Nah itu karena apa tadi? Karena guru mursyid itu adalah kekayaan terbesar. Jadi kekayaan terbesar apa? Guru mursyid. Jadi kalau orang udah punya guru mursyid, udah punya kekayaan terbesar. Mau cari apa lagi coba? Sekarang orang punya kekayaan, katakanlah duit 1 triliun, 2 triliun, bahkan ribuan triliun, tapi nggak punya guru mursyid, ya tidak akan harta itu membawa kebahagiaan, yang ada membawa malapetaka. Benar gak? Betul. Benar gak? Betul. Iya. Semua. Wah, duit kan biasanya itu kan keinian ya, harapan, atau yang selalu dicari, dikejar. Orang ribut, berantem itu karena duit. Duit. Orang bercerai, laki bini karena duit. Ya enggak? Iya. Yang kagak punya duit bercerai, yang punya duit bercerai juga. Yang kagak punya duit, dia ditinggal bininya mengikut laki-laki yang punya duit. Yang punya duit ditinggal oleh suaminya, cari yang baru. Ya kan itu duit itu. Apa? Jadi itu adalah fata morgana semua. Apa fata morgana? Abdul tahu gak? Ini mahasiswa. Fata morgana apa? Hanya angan-angan aja, gembiraan. Angan-angan kosong, disangkaan saja. Ya, disangka. Kayak ini di sana, ini disamperin, bukan? Ya, bukan. Ini bukan. Punya duit banyak enak kali, enggak. Setelah punya duit banyak, ternyata nggak enak juga. Nggak punya duit, nggak enak juga. Habis yang enak yang mana? Punya guru. Punya guru. Karena dengan punya guru, duit jadi enak. Ya enggak? Terus gimana kita punya? Nggak bisa. Kalau orang punya guru, apalagi kita di TGN, paling harapan kita begini, ya Allah, kalau saya punya duit banyak, saya mau menakiban setiap bulan. Saya undang wakil talqin banyak-banyaknya. Begitu kan? Ya. Begitu. Coba kalau orang nggak punya guru. Paling ke diskotik. Ya nggak? Lah. Kemana lo Mon? Paling gitu ya. Kota terus dia. Jadi kita ini sudah nggak perlu apa-apa tadi. Udah punya guru, tinggal kita istiqomah aja. Dengan guru ini amalia kita, dengan jihadun aja, perang kita sampai kapan? Sampai mati. Nah, gimana meranginya? Ya kan? Kejar. Nah, kalah itu kan nafsunya. Kadang-kadang kita kalah. Banyak orang yang kalah makan senjata sendiri. Jadi kan mestinya kan la ilaha illallah, dia bunuh diri. Dengan apa bunuh diri? Dengan apa bunuh diri? Dengan la ilaha illallah. Loh, iya. Mestinya kan la ilaha illallah itu untuk membunuh nafsu. Kita bunuh diri dengan la ilaha illallah. Kenapa? Sering begitu ya. Contoh lagi zikir lah, mestinya kan zikir lah ilaha illallah gitu, Pak. Nah, ini bunuh diri.
Bahasa apa? Kecolongan. Colongan. Copetan, kecolongan. Iya. Colongan apa copetan beda? Beda. Ya beda, cuman sama-sama hilang. Iya. Coba Nah, tenisnya aja beda. sedikit sama banyak. Nah, gimana supaya nggak kecolongan? Maka ketika zikir itu kita harus sadar bener kita ini lagi zikir. Kanan kiri. Kalau orang bergerak begini nggak mungkin kecolongan. La ilaha illallah. Kalau kecolongan itu kena begini. Nah, Gak lurus. kalah kan? Kalah. Mestinya menang kalah. Tapi orang yang sudah punya guru itu ujung-ujungnya dimenangkan. Ujung-ujungnya dimenangkan. Maka terus aja berjuang terus. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini udah punya kekayaan, yaitu abaos. Apapun yang kita usahakan, ya cari duit yang banyak buat abaos. Cari duit yang banyak buat abaos. Kerja keras buat abaos. Sebab kalau kita kerja keras bukan buat abaos. Coba udah keras hasil kerja tidak punya abaos. Buat apa itu? Nah, itu akan tipu dengan itu tadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu saja. Kan orang apa hobinya apa? Makan. Tuan kuliner ya. Jalan kemana aja yang dicari apa? Kuliner. Di daerah ini kuliner yang enak apa? Kan begitu biasanya. Ya kan, apalagi kalau punya duit. Ya diunjukin, ono sono, wah kurang, wah dia udah pengalaman. Betul. Ya. Itu kalau orang karena tadi ketipu, maka syukur nikmat. Gimana sih prakteknya? Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya dan hanya mau abaos. Itu prakteknya gimana? Kok hanya baos ya? Iya. Ini tadi kita makan soto karena apa? Karena baos. Kalau Pak Haji Taufik bukan Ikhwan TGN, nggak mungkin kita ada di sini. Iya, emang siapa dia? Nah, Bodoh enggak. tuh, Ya, ya. kiai bukan. Bisa ngumpuli orang segini banyaknya. Ya kenapa mau pakai peci merah putih? Karena baos. Coba kalau yang nyuruh umpamanya Wasalamun. Nah, Sakit dia katanya. Sakit tuh katanya. nah, ya kan? Iya. Kalau udah abaos suruh bawa tongkat. Karena yang nyuruh abaos dikata-katain orang bodoh nanan, bodoh amat. Emang gua pikirin, kan begitu. Yang penting gua nurutin guru, begitu. Udah lo dalil yang nggak tahu nggak apa-apa. Pokoknya apa yang disuruh guru bawa. Apa kata orang bodoh amat. Ente bawa tongkat udah parah amat. Iya. Lah, kok bawa tongkat parah? Lah, ya kalau kita kenapa saya mah bawa tongkat disuruh guru saya? Oh, suruh guru bukan bawa tongkat bawa. Suruh guru kalau syukur tahu terangannya dalam kitab Faidul Qadir bahwa hamlul aso alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat adalah tanda orang beriman dan sunnah para nabi. Hadis ke-3761. Insyaallah ada hadisnya ternyata. Jadi ketika kita bawa tongkat itu robito. Apa robito? Ngait. Kenapa bawa tongkat? Ketika kita melihat tongkat merah putih ingat apa? Ingat Abah. Ketika kita pakai peci merah putih ingat siapa? Ingat Abah. Oh iya, disuruh Abah.
Itu Robito. Jadi ngai terus. Tuh. Dia tadi tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu hanya punya, hanya mau apa. Karena yang lain mah nipu. Iya coba. Walaupun kiai, iya. Walaupun kiai, kan sering tuh dengar di YouTube ya, ceramah kiai, bahkan majelis ulama saja nipu. Makanya kata Abah, MUI sesat, majelis sesat menyesatkan. Ya iya coba, emang MUI kalau kata orang isinya kiai dan ulama, tapi itu kata Abah ini nipu dia, nipu. Jadi kalau bukan Abah ya walaupun itu kiai ya nipu, kerjanya nipu umat. Makanya kemarin ada yang demo kan, pesantren di ekspos di TV. Abah Abah reaksinya apa? Ada nggak Abah bilang ayo dem itu aku orang nggak maklumat pun kita tenang, orang nggak kabul. Tidak akan orang hina kalau dia tidak mengerjakan yang hina. Ya walaupun dihinakan. Abah loh Pak ngomongin Abah dulu, mau macam-macam, mikir mulia. Itu kuncinya. Ngapain repot-repot nutup mulut orang? Suka-suka dia punya mulut, ya mau ngomong apa, yang penting kita tidak mengerjakan ke yang dikatakan. Selama kita mengerjakan kebaikan, jangan takut ocehan orang. Jangan takut ocehan orang. Tutup telinga. So, kata Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Fiqhul Imam, aku tutup telingaku dari ocehan orang. Orang pakai merah putih dikata begini begitu, makanya gua nggak percaya, gua mau ngikutin guru udah amat. Tuh, budak udah tinggal kita diomongin begitu enggak? Tuh, cuek aja. Karena siapa sekarang meskipun kiai kalau tidak ikut Abaos nipu. Udah. Nipu. Iya kan? Ya. Coba ini. Siapapun kiai kek. Ya. Kalau tidak mau ikut Abaos nipu dia. Lah, ya. Kan Quran juga. Ya. Mereka nggak pakai Quran. Pakai Quran. Sekarang Qurannya dibaca Qurannya, sama Qurannya. Tapi nggak diamalin. Suratnya sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah kecuali tepuk tangan dan siulan. Itu kata Allah. Siapa mereka yang di dalam Masjidil Haram yang mereka sholat tapi oleh Allah dianggap tepuk tangan dan siulan? Termasuk imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena tidak ikut Abaos, belum ditalkin. Karena kalau orang belum ditalkin dipastikan sholatnya ya tepuk tangan dan siulan. Tuh, walaupun kiai mondok di Mekah, di Mesir, di Hadramaut, ya kan, 15 tahun, tapi nggak ketemu guru mursyid, nggak ditalkin zikir, nggak ada ininya sholatnya, walaupun dia jadi imam. Tuh, alhamdulillah, masya Allah Pak, gimana kurang kita, katakanlah kita ini
santri juga kita tapi masya Allah Kita udah ikut abah. ikut apa? Nah, ngalahin kiai yang Sudah top. ya tadi ngalahin majelis ulama. Lain MUI kita. Majelis ulama mencak-mencakkan kata Abah, majelis ulama, majelis sesat menyesatkan. Sesatkan. Abah dipanggil kan? Abah dipanggil ke MUI. Kagak datang Abah. Katanya untuk mempertanggungjawabkan. Saya ditanya, Abah kenapa nggak datang? Kan saya bilang majelis ulama itu majelis sesat menyesatkan. Masa saya datang? Ya. Lah, kalau saya tahu itu di situ ada sarang ular, sarang macan, ya kan? Bener itu sarang macan itu, ngapain? Coba datang untuk lah, goblok kalau datang. Orang udah saya bilang, ya, nah, kan datang bohong, apa dilawan? Ya, kan kata Allah itu kan sesat menyesat, masa datang ke tempat sesat menyesatkan? Kalau sudah mengatakan sesat menyesatkan, ngapain datang? Hah? Iya, goblok. Udah tahu sesat menyesatkan, ngapain datang? Wah, Masya Allah, itulah guru mursyid. Setiap zaman, setiap masa, orang yang seperti apa tadi? Kalau nggak ikut orang yang seperti Abah, ya nyesel. Dulu zaman Abah Anom, orang tidak ikut Abah Anom ya, sesat. Karena Allah hanya mengutus satu orang pada zamannya, nggak ada dua. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini satu orang khalifah, itu mufrad bukan jamak kecuali khulafa. Ini ja'ilun fil ardi khulafa berarti banyak, bukan Abah doang. Tapi kalau udah khalifah udah. Oh, ada orang tersinggung. Enggak ada urusan. Ada orang bilang di sana, guru saya thariqat lain umpamanya. Orang yang hanya satu pada zamannya, kita nggak usah nyalain dan nggak usah apa namanya nyamar. Silakan emang itu hak ente. Tapi buktikan orang yang dikatakan khalifah satu pada zamannya ada 12 sifat. Tadi di Menkoba dibaca. Saya membaca Menkoba. Pak Kiai. Pak, ada 12 sifat. Ciri orang yang satu pada zamannya ada 12 sifat. Kata Abi Ishaq Maghribi tadi kan, aku lebih suka kata Syekh muridnya murid Ahmad Kanji. Kata Ahmad Kanji kayaknya thariqat TGN lebih disukain daripada TGN daripada thariqat lain. Yang namanya Syekh Murs guru tahu apa namanya kerentak hatinya. Sini, emang kamu kenal siapa Syekh Abdul Qadir? Enggak. Kalau kamu kenal, ya satu sifat pun tidak akan mampu. Walaupun lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena, malaikat, jin, manusia untuk menulis tidak akan mampu mengungkap satu atau menulis satu sifat pun. Punya Syekh Abdul Qadir punya 12 sifat. Itu bukan hanya Syekh Abdul Qadir, seluruh ahli silsilah termasuk Abah itu mempunyai 12 sifat. Apa contoh? Satu sifat dan dua dari Allah. Apa? Sataron Ghafaron. Makanya sama guru mursyid, Syekh Mursyid pasti mempunyai sifat Sataron Ghafaron. Satar sangat menutup aib murid. Salahnya gede banget.
tapi di depan guru mursyid tidak akan dibuka. Senyum. Ya senyumin aja, ya kan? Iya. Kitanya aja yang keki kan? Kitanya aja yang keki. Abang, abang udah tahu kan? Tapi abang punya sifat sataron gofar. Lihat, orang yang sudah masuk TKN dari zaman Abah Sepuh, Abah Anom yang kita tahu, sebesar apapun dosanya menurut orang, tapi tidak bisa dibuka, ditutup. Oh dulu Pak Harto dihujat sekolah orang semua, udah kan? Tapi enggak ada yang mampu. Pak Sudomo aja yang orang itu pas dia masuk TKN, Pak Sudomo kan, wow, ya, Masya Allah, nggak ada sedikit pun. Harmoko, orang yang bukan begini, coba orang sekarang yang aibnya buka, ya kan? Lah kagak ada yang nutup, karena nggak punya guru mursyid. Selingkuh, nggak punya guru mursyid, habis semua dulu. Kalau lagi tolong tahu, viral. Nah, emang Iwan nggak ada yang selingkuh? Ada. Cuman itu tadi, karena ada sifat Syekh Mursyid yang punya satar, nggak akan, karena kalau muridnya diungkap berarti gurunya kan kelihatan juga. Maka ditutup. Sudah, tuh la ilaha illallah. Tuh, sangat menutupi aib-aib muridnya. Kalau dibuka Pak, ya Pak, saya duduk di sini udah nggak bakalan, udah nggak ada yang mau dengerin. Tapi karena Abah nutup, ditutup, saya bisa didengerin, ya kan? Bisa didengerin. Ditutup dengan apa? Diangkat saya jadi waktal, ditutup. Ya, siapa yang mau ungkap? Oh Abah salah angkat saya jadi waktal. Ente. Ya kan? Itu gimana caranya guru mursyid menutup sataron, yang kedua gofaron. Jadi Abah mah nggak boleh begini, bah doain saya atau maafin. Jangan. Itu berarti mendikte guru mah kerjaannya mintain ampun murid. Nih mamanya nih siapa ya, si Fulan gitu, kerjaannya kagak bener mulu. Nah apa? Syekh Mursyid punya tugas. Ya maka tadi sohbah itulah untuk menutup atau membersihkan dosa-dosa. Karena di dalam surat taubat, dalam sholat taubat kita disuruh baca apa? Surat An-Nisa. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Masya Allah. Tugasnya mursyid itu tugasnya Nabi, tapi sekarang naibnya. Tidak diutus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, kalau mereka nih murid-murid Ikhwan Akhwat ya zalamu, pada menganiaya dirinya. Apa menganiaya diri? Banyak Pak, kita menganiaya diri kita sendiri. Malam kan suruh bangun ya, walaupun anak, tapi kita mau senangan main HP kan? Iya kan? Sholat subuh kan suruh di awal waktu subuh, malah dikerjakannya. Nah itu kan menganiaya diri sendiri. Suruh zikir hobi terus, sholat Bani Hasyim. Enggak, kita menganiaya diri sendiri. Malah kita mendingin yang lain. Menganiaya diri sendiri. Mestinya kita suruh apa? Ya, hikmatul jaga diri, harus selalu zikir hobi. Kita menganiaya diri sendiri, punya kesenangan sendiri, sehingga kesenangan guru dikalahkan dengan kesenangan kita. Itu menganiaya. Nah, gimana itu? Si Fulan kemana jalan, kemana, ngapain? Ada janda di sono, dia mondok, dia nginep di rumah janda kan, gitu kan?
Lah, maka di dalam istilah Kristen itu Pak ada penebusan dosa. Sebetulnya penebusan dosa itu di sini. Kalau di Kristen ya, yang saya tahu diceritakan ada mantan teman saya, mantan pendeta. Jadi kalau dia melakukan nih malam ini, dia pergi ke diskotik, terus dia ngamar, ya kan? Terus besok dia ke gereja nih hari Minggu. Udah ada catat, hari ini malam Jumat kamu kemarin ke diskotik ngapain aja? Ya biasalah Pak. Catat tuh. Apa booking cewek, ya kan, itu namanya sama zina juga, sekian juta atau sekian ratus ribu. Udah nggak mabok, ya mabok juga. Maboknya sekat tambah. Jadi totalnya ada yang sekitar, makanya pastor-pastor itu kaya. Jadi kalau begitu udah mabok juga, udah main perempuan juga, 2,5 juta satu orang Pak. Pasca. Nah itu duitnya itu di mana? Sebagian dibagiin jamaat yang miskinnya itu, yang miskin. Lah itu juga sama kita kan gitu. Kalau kita melakukan dosa nih, berantem sama bini malam, ya kan? Cepet-cepet sobat ke sana. Ya, iya sodako pagi-pagi Pak. Ya kan? Ya sama sebetulnya itu penebusan dosa. Ya kita nebus dosanya, Pak. Kalau bisa datang tadi, jauh Kak datang ke engkau. Sekarang engkaunya siapa? Kak itu yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad di Quran. Tapi sekarang Kak-nya itu siapa? Abah. Kak itu sekarang Abah, karena Quran yang menjalankan sekarang ini ya Abah. Jauh Kak, engkau Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Ikhwan kalian datang. Syekh Muhammad Abdul Ghaus ngapain tuh pada datang? Oh, tak ngapain lagi kalau nggak kerjanya dulu dia banyak dosa, banyak zolim. Ya kerjanya, iya tugasnya. Ya Allah, ini jamaah. Salamun, contohnya ya, salamun. Ya, Tambun. Ya, salamun terminal. Ada kerjaannya pada berjalan. Ya Allah. Ya kan, karena yang minta doanya Abah, ampunin ya Allah, ini ikhwan saya. Ya kan yang minta Abah. Apa kata Allah? Lawajadullah tawbarima. Karena yang minta engkau hai Abdul Ghaus, maka aku ampunin mereka. Tawwabar rahim. Aku maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Tuh untungnya punya guru mursyid. Kalau nggak punya guru banyak dosa sepenuh langit, mau datang ke mana? Mau datang ke mana? Sekelas salamun dari terminalnya enggak? Itu Pak, untungnya punya guru musik. Maka tadi dikatakan tidak tahu apa, tidak mau apa, hanya tahu, hanya mau Abah, hanya punya Abah. Punya Abah udah. Lu punya apa? Punya Abah? Punya apa ente? Punya Abah? Wah udah dah. Kalau ente gini, punya apa ente? Saya punya Gunung Mas. Emang Gunung Mas itu bisa nolong? Bisa nolong ente enggak? Bisa. Kalau nanti Allah masukin ke neraka bisa nolong. Ya. Tapi kalau punya Abah awas, ya emang pasti. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, mata saat? Hei Rasulullah, kapan kiamat? Sok nanya kiamat kapan? Emang udah apa persiapanmu? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul, saya hanya cinta kepadamu. Waduh, hebat, kata Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Tuh. Kali nanyanya udah punya apa? Enggak punya apa-apa, punya Rasulullah. Sekarang juga sama, nggak punya apa-apa, cuma punya Abah Aos. Udah punya Abah Aos, udah mau datang kapan, mau dipanggil siang, mau dipanggil malam, pasti selamat. Alhamdulillah. Jadi menakib ini begini karena punya Abah Aos, sudah. Iya kan? Ya. Orang nggak punya guru, jauh ke ayat ini nggak laku. Ayat ini nggak laku. Mau datang kemana ente? Ke Majelis Ta'lim. Apa di Majelis Ta'lim ini kan? Ceramah kan? Diceramain supaya sodako gitu kan? Emang usul itu? Ceramah usul. Diceramain 10 tahun juga kagak usul Pak. Ceramah dengerin ceramah.
Biarpun yang ceramahnya kiai dari luar negeri dari apa, jenggotnya tebal, diceramain tidak bisa usul ke Allah, tapi datang ke Ba'os, ditalqin langsung usul, sudah bersih. Mahal, ditalqin bisa usul, diceramain enggak. Tapi ini mah cuman supaya nambah yakin untuk ikhwan, ada hikmat ilmiah. Bukan ceramah yang lihat di usul mah, yang cerita mah karena sudah ditarget supaya ininya ketika lolos ingat gitu. Terus Ini jadi ciri orang, silakan mau ngomong saya punya guru saya Sultan Oli, silakan. Tapi apa cirinya? 12 sifat. Satu tadi sataran gobaran. Guru punya penutup yang sangat rapat dari aib-aib muridnya, nggak bakal terbuka segede apapun. Kedua, guru sangat mengampuni kesalahan muridnya walaupun muridnya songong. Iya, kalau songong kita kan sering songong. Iya, abah kok suka begitu, kirim salam segala macam, songong, ya kan? Tapi abah nggak marah, sataran bukan. Yang kedua dari Abu Bakar Siddiq, dari Rasulullah, syafiqon rafiqon. Guru dimanapun yang namanya murid itu guru setia, ngawal, membersamai dengan apa, dengan ini, dengan dikit syafiq, sangat sangat kasih sayang. Jangan-jangan nanti murid saya ada yang itu kesesat terus, tapi terus dijaga ya. Udah lupa nggak mau menakjub, tahu datang yang mau. Sataron, goparon, syafikon, robikon, sangat setia. Jadi murid abah itu setia kepada muridnya. Cirinya apa? Tidak bergeser dari gerbang neraka sebelum muridnya masuk ke sorga. Tuh, setia. Ada nggak guru yang begitu? Loh, kalau guru umum nggak, walaupun dia ya kan guru yang tadinya dia nggak bisa, jangankan dia bertanggung jawab pada muridnya, dia juga sendiri nggak jelas punya nggak kapasitas itu. Kenapa kok Syekh Mursyid menghalangi muridnya jangan sampai masuk neraka? Karena memang dijamin oleh Allah kapasitas ente mah, murid ente nggak bakal masuk neraka. Tuh kata malaikat munkar menjaga neraka. Makanya dicariin, kalau murid ente nggak bakal masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti bukan murid ente. Ya, tuh sampai begitu. Ada nggak guru yang bisa menjamin seperti itu, Pak? Kitabnya nggak ada. Kagak ada. Emang menanya satu pada zamannya. Yang syafiqon rafiqon, double itu, siddiqun mutadzarrik. Orang Syekh Mursyid itu sangat benar dan membenarkan. Benar apa Quran orang ragu, Quran ragu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ngomong Quran. Tapi orang nggak punya guru, ragu, Pak. Siapa saja ya yang bertakwa kepada Allah, rezekinya akan dijamin oleh Allah. Rezekinya kata dia, apa aja kalau nggak dagang mah nggak makan. Lah, itu nggak ada dia. Berarti rezeki Tuhannya bukan Allah, dia Tuhannya dagang. Bukan nggak boleh dagang tapi nggak boleh diandelin. Dagang mah usaha kata Abah itu jalan satu pintu rezeki, karena pintu rezeki ada 8. Satu ada ya rezeki yang sudah dijamin. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah ada rezekinya semua dijamin. Yang kedua rezeki yang tidak disangka-sangka tadi kan. Siapa tahu emang Ustadz Taufik WA, ada yang di WA, Pak Salamun datang ke rumah, nanti saya menakim mau masak soto. Ada yang di WA gitu gak? Gak ada kan, termasuk saya juga nggak tahu. Tahu ada. So, itu udah nggak disangka-sangka kan? Ya, bukan karena kebetulan. Lah nggak kebetulan juga, emang nggak ada kebetulan, udah di itu. Terus sataron goparon, syafiqon robikon, siddiqun mutadzarrik, ahli sedekah. Jadi abah ahli sedekah. Jadi murid sedekah, ahli sedekah. Karena tadi ahli sedekah yang ikut guru, ya kan? Ikut guru.
ahli sedekah, ahli yakin. Terus sabiqon sidikon mutadrib ammaronaan pangarsa abah itu sangat melarang, ya, mencegah orang berbuat jelek. Wah, abah itu kan nah itu melarang, bukan hanya segera jangan, enggak, jangan sampai abah demi Allah, ya kan? Kalau itu bukan hanya itu, nah itu hanya karena saking sayangnya, menahan amaron, amar itu sangat dipengen apa murid ini, amalan ini murid-murid ini semuanya lihat amar itu apa artinya amar? Amar itu syiar. Kayak manakib di mana-mana, masuk di Bandung kemarin. Itu pengen sebegitunya, pengen mensyiarkan manakib di Monas. Orang-orang pada ribut, demo, mencekam. Kita mah oleh abah disuruh apa? Meramaikan pengajian untuk menjadi peredam. Amaranan. Terus yang kedua dari siapa? Utsman. Apa itu? Dari Utsman. Tadi dari Allah 2 sataron goparon, dari Nabi Muhammad syafikon robikon, dari Nabi sidikon mutasodik, dari Sayyidina Umar amaronan, dari Sayyidina Utsman musallian bil sodakon apa tadi, suka apa ngasih jamuan, nyuguh itu anunya Sayyidina Umar. Utsman Sayyidina Sakho dermawan. Siapa yang dermawan? Ya pemangku manakib dermawan. Nah yang terakhir Sayyidina Ali. Apa? Aliman sujaan, sangat alim. Jadi abah itu sangat alim. Jadi orang kiai-kiai sekolong langit dikumpulkan ilmunya, ya kan? Terus ditandingin nombor ngasabah, itu kesedot semua tuh ilmunya. Itulah alimnya, abah nggak ada yang bisa nandingin. Sekolong langit, kalau ada orang alim di atas abah saat ini, berarti Quran bohong. Ya iya. Kalau ada orang paling alim di kolong langit saat ini, selain abah, wah ada dong lebih alim dari abah. Oh enggak, tidak akan ada. Kalau ada orang paling berani di kolong langit ini selain abah, berarti nggak benar, mustahil. Berarti orang yang paling alim, paling berani adalah saat ini ya. Kalau kemarin mungkin Abah Anom, ya bukan mungkin Abah Anom lah, ya kan? Bukan mungkin Abah Anom, sekarang mah asal apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah berkahi segalanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.